Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Elektabilitas Ridwan Kamil ini meroket dengan cepat dan pesat. Saya sampai bingung, cepat atau pesat atau dua-duanya. Nah, melihat ini, siapa yang akan lebih terancam? Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Menurut sebuah survei, dan di sini saya mendapatkan kiriman bahwa survei Parameter Politik Indonesia, tingkat kesukaan kepada Ridwan Kamil paling tinggi dibandingkan tokoh lain sebesar 82,6%. Berdasarkan hasil survei Parameter Politik Indonesia, pria yang akrab disapa Kang Emil itu meraih suara sebesar 82,6% untuk tingkat kesukaan, mengalahkan Ganjar Pranowo dengan 80,0%. Bedanya berarti 2,6%. Dan Sandiaga Uno yang 72,8%. Berdasarkan hasil survei Parameter Politik Indonesia, Ridwan Kamil berada di posisi 4 besar. Dan ini yang menarik karena nama Ridwan Kamil menyeruak menjadi 4 besar. Biasanya Ridwan Kamil hanya masuk 6 atau 7 besar saja. Ini kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Kita akan coba lihat kedepannya akan seperti apa. Dan mengapa ini semua bisa terjadi? Mungkin di antara kalian sudah banyak menebak, tapi kita lihat dari kartu saya. Kita akan tahu bahwa elektabilitas ini melejit karena kesukaan kepada Ridwan Kamil ini yang naik. Sehingga kalau menurut saya ini pasti akan berbanding lurus. Dan walaupun belum jelas angkanya berapa, saya yakin dan ramalkan jika elektabilitasnya ini pasti langsung akan meroket tinggi. Ini semua saya pikir dan saya kira sangat pasti sudah diamini oleh semua orang. Nama Ridwan Kamil dari orang yang cuma tahu aja, nggak tahu, sampai ke yang tahu dan suka, ini tambah suka, yang tahu tambah jadi suka, yang nggak tahu jadi tahu. Dan dengan ini otomatis Ridwan Kamil yang seperti tadi dikatakan, biasanya 6 hingga 7 peringkatnya, ini langsung menyeruak naik ke tingkat nomor 4. Artinya di atasnya, ini ada tentu saja Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan kini si Kang Emil ini ada di peringkat yang mengancam tokoh-tokoh yang lainnya. Tadinya itu, peringkat pertama ini diduduki oleh Mas Ganjar Pranowo sebagai gubernur dari Jawa Tengah. Kalau saya lihat di sini, sepertinya sudah mulai ada pergeseran orang-orang yang mulai melabuhkan simpati mereka kepada Kang Emil ini tadi. Tentu saja, ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi kemarin. Bahkan banyak orang netizen yang mengatakan bahwa ini semua terjadi karena berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan bencana yang kemarin itu dialami oleh Kang Emil. Tapi tidak bisa kita katakan bencana itu, tapi lebih kepada bagaimana Kang Emil ini menyikapi bencana itu tadi. Sehingga kalau dikatakan bahwa ada hubungannya dengan kesimpatian publik terhadap meninggalnya Eril, putra dari Kang Emil, itu benar adanya. Tetapi ingat, ini hanya satu hal. Ada banyak hal yang lainnya yang kalau menurut saya hal seperti ini memungkinkan juga untuk mengerek naik atau malah bahkan menjebloskan beliau. Kenapa seperti itu? Kita lihat dengan kartu berikutnya. Kita akan tahu bahwa ya Kang Emil sendiri ini adalah satu figur yang memang berprestasi. Tetapi kan kalau dijajarkan dengan capres-capres yang lainnya, ini pasti akan ada persaingan yang juga dibilang tidak mudah. Apalagi mengingat bahwa Ganjar Pranowo yang di media sosial ini sudah mulai duluan dan juga banyak diterima oleh para milenial dan juga anak muda, dan Anies Baswedan yang memang sudah memiliki satu dukungan massa dan juga sudah digadang-gadang jadi presiden bahkan sejak dia dicalonkan menjadi gubernur dulu. Kang Emil ini dulu dianggap sebagai satu calon yang ya dia berpotensi, tapi saya pun menganggap bahwa kayaknya nggak di pemilu yang di 2024 deh, kayaknya nanti di 2029 beliau akan bisa nyapres. Tapi melihat apa yang saat ini terjadi, sepertinya semua perkiraan saya salah. Dan juga banyak orang yang terus kemudian kaget melihat elektabilitas yang naik berdasarkan kesukaan yang juga naik ini tadi. Kembali saya katakan bahwa ini pasti berkaitan dengan prestasi beliau. Dan tentu saja yang lebih menjadikan sorotan adalah bagaimana ketegaran beliau menghadapi musibah yang terjadi. Dan bagaimana beliau tetap bisa fokus dan menghadapi ini dengan bijaksana dan juga dengan cara positif yang mungkin kalau menurut saya, karena kebanyakan orang Indonesia ini memiliki tingkat perekonomian yang juga tidak semuanya ada di atas rata-rata, mereka akan lebih memiliki koneksi kepada seseorang saat seseorang ini dihadapkan pada sebuah cobaan dan dia bisa melalui cobaan ini dengan sekuat tenaga yang dia bisa. Maka saya katakan ini sebenarnya adalah sebuah
kesempatan yang terus kemudian bisa dilalui dengan baik dan menjadikan ini semua berbonus perhatian orang yang lebih kepada Kang Emil ini tadi. Coba menurut kalian betul atau tidak? Atau memang ada yang lain yang bisa mengerek kesukaan dan juga akhirnya meningkatkan elektabilitas beliau? Tapi seperti kita ketahui, naiknya elektabilitas karena satu hal yang terus kemudian membuat seseorang ini mendapatkan spotlight, ini bisa menjadi anugerah, bisa juga menjadi sebuah musibah. Anugerah jika ternyata orang tersebut memang mumpuni, mampu, memiliki kapabilitas untuk menjalankan apa yang diharapkan. Dan menjadi musibah saat tiba-tiba dia ini kepleset dan malah menjadikan ini semua jadi blunder dan ada cancel culture di situ. Kalau dunia hiburan kita tahu ada Aris Idol di Indonesia Idol, atau kasus Kang Ade Londoh dengan Odading Mang Olehnya. Dan banyak yang lainnya juga, yang kalau menurut saya kesalahan di sosial media itu bisa mengakibatkan seseorang menggali kuburannya sendiri. Nah, dengan luar biasa Kang Emil ini bisa melalui semua itu tadi dan mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat. Jadi sehingga kalau seandainya ada netizen yang bilang, oh dia dapat keuntungan dari meninggalnya anggota keluarganya, saya pikir ini tidak bijaksana. Kalau mendapatkan sorotan, ya, tapi saat cahaya dan juga sorotan itu datang, kalau orang ini tidak siap dan pada dasarnya tidak punya kapabilitas, maka sebenarnya ya dia akan akhirnya jatuh pada lubang yang akan dia gali sendiri. Tapi ini tidak terjadi dan membuktikan bahwa Kang Emil memang memiliki apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan simpati dan juga kesukaan ini tadi yang mengerek elektabilitasnya lebih tinggi lagi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan ada satu faktor yang ini kalau kita bilang itu mirip saat kita menonton sebuah ajang pencarian bakat. Ini tentang siap dan tidak siap. Kita terus kemudian akan menilai bahwa saat seseorang mampu menghadapi cobaan dalam hidup, dalam kondisi yang tidak siap, maka kita akan memiliki kekaguman, memiliki satu rasa simpati terhadap orang itu tadi. Dan terus tanpa kita ketahui juga, akhirnya kita memiliki satu kesukaan dan memiliki satu konektivitas. Apalagi ada sesuatu yang berbeda dalam Kang Emil, yang merupakan nilai lebih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Adalah jenakanya beliau ini tadi. Tapi tetap di sini adalah yang menjadi satu nilai lebih adalah saat Kang Emil ini bisa tetap mempertahankan dia tetap bertugas menjadi gubernur Jawa Barat, berusaha sebaik mungkin dalam satu cobaan yang kalau menurut saya ini adalah cobaan terbesar yang seharusnya ada dalam kehidupan manusia, yaitu ditinggal meninggal oleh anaknya sendiri. Dan ini adalah satu hal yang tentu saja takdir Tuhan, yang seperti di konten saya sebelumnya, ini adalah takdir juga Kang Emil, dan kita akan coba lihat takdirnya ini akan membawa dia kemana. Coba tulis komentar di bawah sini. Lalu kira-kira siapa yang akan terancam di sini? Tentu saja kita harus cari tahu dulu Kang Emil ini memiliki kesamaan dengan siapa. Nah, kalau kita boleh bandingkan, Kang Emil ini di tengah, terus kemudian di kutub kanan ada Ganjar Pranowo, di kutub kiri ada Anies Baswedan, maka kita akan melihat bahwa pemilih Kang Emil ini memiliki intersection dengan pemilih Anies Baswedan. Jadi kalau dilihat, ini jenisnya lebih ke Anies Baswedan. Sosok yang intelektual, memiliki latar belakang pendidikan dan juga perhatian mereka terhadap dunia pendidikan. Dan dukungan dari kaum agamis yang juga kuat. Berbeda dengan nasionalis yang lebih erat kepada citra dari Ganjar Pranowo ini tadi. Maka kalau boleh saya bilang, dengan kesamaan Kang Emil dan Mas Anies ini tadi, maka kita akan lihat sebenarnya yang terancam adalah Mas Aniesnya. Karena mengumpulkan Kang Emil dan Mas Anies di dalam satu perahu, ini adalah satu hal yang kalau menurut saya kurang cocok dan kita perlu penyeimbang. Kalau memasukkan sesuatu yang sama, ngapain harus ada dua? Nah, artinya sebenarnya yang diuntungkan adalah Ganjar Pranowo di sini. Maka seperti yang biasa saya katakan, kalau saya disuruh memilih, saya pasti akan memilih seseorang yang memiliki banyak kesamaan dengan diri saya. Dan Kang Emil dan juga Mas Anies ini memiliki kesamaan yang lebih banyak dibandingkan saya dengan Pak Ganjar Pranowo. Kang Emil dan Mas Anies yang juga tidak terafiliasi dengan partai tertentu, mereka bukan petugas partai dan tidak pernah juga berpolitik di dalam
dalam partai, latar belakang pendidikan dan misi mereka, dan hal-hal yang lain yang banyak memiliki kesamaan di antara mereka berdua. Tetapi entah kenapa semua yang terjadi sepertinya membuat elektabilitas Ganjar Pranowo ini semakin tinggi juga. Maka kalau menurut saya akan berbahaya untuk Anies Baswedan saat Ridwan Kamil ini elektabilitasnya naik lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tapi apapun itu tadi, saya pikir ini adalah sebuah kabar baik untuk Indonesia. Kita yang selama ini jengah dengan perpolitikan yang selalu itu-itu saja. Saat pemilu kita harus mencoblos seseorang yang kita tidak tahu apa prestasi dan siapa dia. Anak-anak muda sekarang yang memiliki kedekatan dengan orang yang mereka kagumi, tentu saja pasti akan lebih memilih sosok-sosok yang seperti ini. Bahkan mereka bertiga juga dianggap sebagai perwakilan jiwa muda dari politik yang ada di Indonesia saat ini. Usianya di bawah 60 tahun, memiliki kedekatan terhadap generasi muda, dan mereka memiliki satu visi dan pandangan yang kalau menurut saya melanggengkan kekuatan yang lama. Dan mereka bertiga tidak terasosiasi dengan kekuatan lama Orde Baru dulu. Maka sebenarnya ini adalah kabar baik untuk seluruh Indonesia dan anak-anak muda yang saat ini memegang dunia di Indonesia. Apakah memang ini saatnya kita meninggalkan politik zaman old yang sudah tidak sesuai dengan zaman media sosial seperti sekarang ini? Tapi jangan-jangan kita sebenarnya menuju ke arah yang tidak pernah akan kita ketahui. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bukakan di kartu berikutnya. Tapi tanda-tanda bahwa anak-anak muda sekarang mulai jengah dengan politik zaman old, dengan sistem kepartaian, sistem demokrasi perwakilan yang mereka anggap tidak mewakili rakyat yang sesungguhnya, oligarki yang melanggengkan kekayaan orang-orang yang itu-itu saja, membuat anak-anak muda ini memiliki dukungan terhadap tiga tokoh ini dibandingkan tokoh-tokoh yang lain yang merupakan petugas partai yang kental dengan kepartaian mereka. Bahkan kalau menurut saya, balelonya Mas Ganjar ini adalah sesuatu yang mungkin saja yang disukai oleh anak-anak muda. Padahal pada kenyataannya dia nggak benar-benar balelo atau membangkang di sini. Tapi kita akan melihat bahwa 2024 nanti adalah pemilunya kaum milenial. Nah, kenapa saya bilang bahwa ini jadi sesuatu yang baik, tapi juga akan berbahaya? Karena kita harus tahu bahwa sebenarnya kita hidup di zaman hyper reality. Sesuatu yang kita pilih dan kita sukai, terkadang kita tidak tahu mengapa kita memilih hal itu tadi. Seperti mungkin saat seseorang ditanyakan kenapa memilih Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Ridwan Kamil sekalipun, maka mungkin mereka akan mencoba mengarang alasan saat itu juga, tapi mereka tidak mengetahui kenapa mereka menyukai tokoh-tokoh ini tadi. Apa yang mereka lihat di berita, mungkin tidak bisa langsung mereka terjemahkan, tapi mereka langsung bisa merasakan kesamaan, merasakan satu perwakilan, merasakan rasa yang sama saat melihat tokoh yang mereka kagumi ini tadi. Dan buat mereka ini tidak penting. Tapi apakah ini akan menjadi sebuah disrupsi dalam politik di mana kepemerintahan ini tidak hanya bergantung kepada presidennya saja. Dan jika presiden nanti akan berlawanan dengan DPR atau MPR, maka sebenarnya kegaduhan dan chaos akan terjadi. Maka memang tetap harus dicari jembatan bagaimana politik zaman old akan menyeberang ke zaman now dengan swift dan tidak ada gesekan yang berarti di dalam pelaksanaannya. Sehingga kembali lagi, kita tidak akan bisa menteorikan mengapa ini semua terjadi. Sama seperti di dalam dunia entertainment. Saat Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia, tiba-tiba semua orang ini memberikan simpati kepada keluarga dari suaminya, bukan Vanessa Angelnya. Orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menjadi artis, kecuali salah satu adiknya ya. Ini kemudian mendadak menjadi public figure yang sangat dicintai dan menjadi Indonesia sweetheart. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Sesuatu yang sama sepertinya terjadi juga kepada Kang Emil. Akankah ada orang yang berani menteorikan hal ini tadi? Mengapa orang Indonesia akan jatuh simpati saat melihat seseorang ini mengalami tragedi dan terus kemudian keluar dari tragedi ini? Apakah ada hubungannya dengan storyline atau jalan cerita klasik sebuah telenovela saat seseorang yang sengsara kemudian menjadi sukses dan kaya raya dan berubah nasibnya? Tapi apapun itu tadi, tetap ujian ini akan ada dan terjadi. Dimana jika ternyata nanti waktu yang akan membuktikan apakah orang-orang ini akan pantas untuk dicintai atau tidak dan bisa membawa perubahan yang diharapkan dari orang-orang yang diwakili, atau ternyata ini adalah salah pilih karena salah melabuhkan simpati. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar di bawah sini. Mari kita berdiskusi, mari kita mencoba untuk mengerti fenomena yang ada saat ini. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.